بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصالح الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ja'far Salih hafizahullah ta'ala, mewakili para asatidzah, mewakili para ustadz yang lainnya dari asatidzah ahli sunnah wal jamaah, maka suatu hal yang disyukuri tentang adanya rencana, adapun apa yang telah diprogramkan, yang itu adalah sebuah amalan yang sangat besar dan sangat penting di dalam mendekatkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka mengenal dakwah salafiyah dengan pengenalan yang benar, pengenalan yang baik, dan semakin menyebarkan kebaikan ini kepada manusia. Dan dimaklumi bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mas'uliyah musytarakah, adalah tanggung jawab yang bersyirikat di dalamnya setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Iya, sebab setiap dari kita masuk dalam jumlah kaum muslimin dan kaum mukminin yang disuruh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menjadi sebab di dalam kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan, diharapkan untuknya pahala yang berlipat ganda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadits Abi Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang melakukannya. Dia sekedar menunjukkan, tapi ada partisipasi di dalamnya. Ada upaya, apakah dengan pikirannya ataupun dengan petunjuknya, pengarahannya, sehingga tercipta kebaikan. Dan di dalam hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah ada seorang yang meminta sebuah kebutuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memiliki sesuatu. Maka seorang sahabat di majelis tersebut berdiri, kemudian memberinya. Kemudian berdiri sahabat-sahabat yang lainnya ikut memberi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang beri contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia akan dapat pahala, akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Orang ini yang pertama kali berdiri memberi contoh, bersedekah, dia mendapatkan pahala orang-orang yang setelahnya sebab dia memberi contoh. Iya. Dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Sebuah kebaikan yang sangat besar. Apalagi kalau arahan kepada kebaikan tersebut bentuknya dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab manusia mendapat hidayah. Subhanallah, kalau kita dengan sebagian harta kita, atau kita dengan sebagian usulan atau pemikiran kita yang baik, atau kita dengan sebagian amalan kita, kita menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah, betapa besar pahala yang kita dapatkan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits
Sahal bin Sa'ad As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaybar, Nabi berpesan kepada Ali, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada engkau, atau Allah memberi hidayah kepada seorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah ini lambang harta yang termahalnya orang Arab. Iya. Seorang mendapatkan hidayah itu adalah sebuah karunia dari Allah, dan orang yang menjadi sebab dia mendapat hidayah mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh ikhwah, jadilah orang-orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong agama Allah dan penolong terciptanya kebaikan di tengah manusia. Dan hendaknya kita semua menjadi orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan, pembuka pintu ketaatan dan penutup pintu kejelekan. Ini adalah sebuah hal yang mesti, apalagi kita di masa banyak terjadi musibah, banyak terjadi malapetaka tersebar di tengah kita, berbagai kesyirikan, berbagai kemaksiatan yang dikhawatirkan. Kalau kita tidak menandingi hal tersebut dengan dakwah di jalan Allah atau dengan amalan salih, kalau turun musibah dikhawatirkan kita juga akan tertimpa dengannya. Maka di antara bentuk penjagaan terhadap diri kita dan bentuk kesyukuran terhadap nikmat, hendaknya kita memudahkan segala upaya dan membantu segala upaya untuk mendekatkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi telah diterangkan dari apa yang disebutkan oleh para asatidzah tentang kondisi yang sangat baik dan telah dipastikan untuk berdirinya sebuah masjid, sebab telah ada yang siap untuk mendirikan sebuah masjid dengan ukuran yang cukup besar dan bisa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka ini tentunya dia adalah hal yang perlu untuk kita dukung bersama, dan hal yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala untuk kita semua di belakang hal tersebut, dan kebaikan apabila kita menjadi sebab yang secara langsung ikut di dalamnya, berpartisipasi, atau secara tidak langsung dengan menunjukkan kepada orang lain jalan-jalan kepada kebaikan. Iya. Kemudian untuk kelanjutan pembahasan kita, di pembahasan yang ke-7 ini adalah pembahasan tentang zakat perdagangan. Ya, dia disebut dalam bahasa Arabnya dengan nama urud at-tijarah. Urud at-tijarah. Ya. Apa yang dimaksud dengan perdagangan? Apa yang dijadikan atau dibuat ada bentuk transaksi di dalamnya, bisa diperoleh keberuntungan dengannya, diperoleh untung darinya, maka itu disebut dengan nama urud at-tijarah. Iya. Dan dinamakan urud dari kalimat ard. Sebab ard itu namanya barang, ard artinya ditawarkan. Sebab namanya barang ditawarkan, dibeli, dia jual, si pembeli membelinya, kemudian barang ini pun hilang dari tokonya, dibawa oleh si pembeli. Karena itu dinamakan urud. Iya. Dan untuk urud at-tijarah ini, para ulama terdahulu hampir dikatakan tidak ada silang pendapat tentang wajibnya urud at-tijarah. Ya, wajibnya zakat pada urud at-tijarah. Ya. Dan di ulama kita di belakang ini, karena di sebagian ulama terdahulu ada yang memandang tidak ada zakat padanya, maka sebagian ulama kita di masa ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, dan juga seperti Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah dalam beberapa jawaban beliau, apakah itu di Jabatus Sa'il maupun di lainnya, beliau berpendapat atau beliau berdua berpendapat tidak ada zakat di urud tijarah. Adapun para ulama yang lainnya, dan saya di masa ini hanya mengetahui dua alim ini saja yang berpendapat tidak wajib
Ada Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan anggota Lajnah Daimah Hayat Kibar Ulama, ya. Mereka semuanya berpendapat adanya kewajiban zakat di dalam perdagangan. Dan al-ibrah bil adillah, menjadi ukuran adalah dengan dalil. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah, ambil dari harta mereka sadaqah. Nah, dan dia masuk dalam jumlah harta, masuk dalam jumlah harta. Sebab urudut tijarah itu termasuk harta yang mendominasi. Maka tatkala diglobalkan dalam ayat, dia harusnya yang paling pertama masuk. Iya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu dalam harta mereka ada hak yang maklum. Kalimat harta juga diglobalkan. Dan setelah saya terangkan bahwa bentuk apa yang diperdagangkan dari kebanyakan harta itu yang mendominasi harta-harta manusia, maka harusnya itu yang paling pertama untuk ditetapkan. Kemudian yang paling penting di dalam hal ini dalam memahami nas, ternyata sejumlah para sahabat telah berpendapat tentang adanya urudut tijarah. Dan ini menguatkan sebab pemahaman as-salaf, apalagi dari kalangan sahabat, ucapan seorang sahabat, kalau dia dalam memahami nas, ya, akan sebuah nas, maka ini lebih pantas untuk diambil. Ya, apalagi seperti yang saya katakan bahwa di ulama terdahulu banyak yang menukil kesepakatan, akan wajibnya urudut tijarah atau adanya zakat di perdagangan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, al-a'immatul arba'ah wasairul a'imma illa man syadda muttafiqun ala wujubiha fi urud at-tijarah. Kata Ibnu Taimiyah, para imam 4 dan seluruh para imam kecuali siapa yang bersendirian, ya. Jadi seluruh para imam mereka sepakat tentang wajibnya zakat di urud at-tijarah. Iya. Dan insyaallah taala pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi hadits yang diterangkan tentang urudut tijarah ada bentuk kelemahan di dalamnya. Ya, tapi dia masuk dalam jumlah adillah dan masuk dari hal yang ditakrir oleh sahabat, dan dalam maqam yang seperti ini adalah hal yang diterima. Kemudian yang kedua, bahwa anggaplah seseorang itu berpendapat bahwa tidak ada zakat di urudut tijarah, tapi hal yang paling selamat bagi dirinya dalam hal yang seperti ini, hal yang paling selamat bagi dirinya dan bagi hartanya adalah dia mengeluarkan zakatnya. Ya, andai kata hal tersebut bukan wajib, maka dianggap sebagai perkara yang sedekah, perkara yang sunnah, dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan para ulama yang mewajibkan zakat tijarah, mereka mewajibkannya dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, dimiliki dengan perbuatannya. Dia miliki dengan perbuatannya, harta atau perdagangan tersebut dia miliki dengan perbuatannya. Seperti dia membeli atau dia diberi barang untuk dia jual, ya, atau diwasiatkan, atau dia menyewa, kemudian dia lakukan transaksi dengannya, ya. Maka ini dia lakukan dengan kepemilikannya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia memiliki barang tersebut, membeli barang tersebut memang dengan niat untuk berdagang. Harus dengan niat apa? Berdagang. Adapun kalau dia beli bukan untuk niat berdagang, ada yang beli tanah, dia niat untuk dia tinggali, bukan untuk dia perdagangkan, maka ini tidak ada zakatnya. Dia beli rumah, dia niat untuk dia tinggali rumah ini, maka ini tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia niat dia beli rumah untuk dia perdagangkan, nah di sini yang dikena. Sebab al-ibrah bin niyah, yang menjadi ukuran dengan niatnya. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, sungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya jumlah dari aset, dari jumlah modalnya di perdagangan tersebut itu mencapai nisab emas atau nisab perak. Dia mencapai ke nisab emas atau nisab perak. Dan telah saya terangkan tadi ada silang pendapat, kalau kita ukur ke nisab emas atau nisab perak, yang mana yang kita ambil, apakah emas atau perak? Ya, kita kuatkan tadi bahwa yang paling pantasnya kita ambil yang paling rendahnya, sebab itu lebih mencocoki mana dari dikeluarkannya zakat. Jelas ya? Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, ya, disyaratkan harus berputar 1 tahun. Apa yang diperdagangkan, ya, atau hitungan dari zakat perdagangan itu berputar 1 tahun. Nah, andai kata seorang misalnya memiliki toko yang di dalamnya terdapat banyak barang-barang yang dia dagangkan, ya, maka
Awal kali dia memilikinya, dia menghitung berapa jumlah barang yang masuk. Ya. Dan dia harus hitung dengan detail. Nah, kemudian setelah itu dia hitung jumlah barang yang masuk, ya, berjalan sampai 1 tahun. Dan tentunya selama 1 tahun ini ada barang yang sudah sampai genap 1 tahun dan ada yang belum sampai 1 tahun. Dan di dalam hal yang seperti ini kadang seorang pedagang sulit untuk menghitungnya. Tapi para ulama memberikan solusi, dan ini solusi yang sangat indah dan juga banyak manfaatnya untuk pedagang, dan supaya mereka tidak sibuk dengan memperhitungkan tentang masalah perputaran haulnya, perputaran satu masanya. Maka yang paling bagusnya dia ukur untuk dirinya sebuah bulan yang dia mengeluarkan zakat perdagangannya selama setahun. Genap atau tidak genap, maka dikeluarkan zakatnya. Yang tidak genap dianggap genap. Yang tidak genap dianggap genap, agar supaya nilai dari zakat yang dikeluarkan itu lebih bagus dan selamat, lebih selamat untuknya. Jelas sampai sini? Kalaupun dia bisa detailkan hitungan-hitungannya, ya, detailkan hitungan-hitungannya sesuai dengan perputaran 1 tahun, maka itu juga adalah hal yang boleh. Tapi cara yang paling afdal adalah apa yang kita sebutkan tadi. Ya, kebanyakan orang senang mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Selain dari amalan dilipat gandakan di bulan Ramadan, ya, dan juga di bulan tersebut adalah bulan yang dianjurkan banyak bersedekah. Maka apabila seorang mengeluarkannya di masa itu, atau dia pilih dia keluarkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebab 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, termasuk 10 hari atau bisa dikatakan 10 hari yang paling afdal dari seluruh tahun yang ada, dari 10 hari-hari tahun yang ada. Maka kalau dia pilih untuk mengeluarkan zakatnya di situ, itu juga adalah hal yang bagus. Ya, dia telah melakukan hal yang bagus. Yang penting di dalam hal ini dia mengingat 4 syarat. Dari syarat dikeluarkannya zakat perdagangan ini, dan sepantasnya lah seorang muslim itu, ya, dia menghitung apa yang dia perdagangkan, sebagaimana dia menghitung kalau dia bersyirikat dengan seseorang di dalam dagang, dia menghitungnya dengan sangat detail. Ya. Maka hendaknya dia pun demikian, menghitung apa yang dia perdagangkan dengan sangat detailnya, dia hitung terhadap dirinya, agar supaya itu membawa berkah dan kebaikan untuknya. Kalau dia adalah orang yang mempunyai alat-alat yang dia jual, alat-alat berat atau potongan-potongan dari bahan-bahan yang dia jual, maka dia hitung. Ya. Kemudian dia takwim, ya, dia hargai. Kemudian dia lihat harganya, apakah sudah sampai dengan nilai nisab, apakah sudah sampai ke nisab emas atau nisab perak, maka dia lihat kepada hal tersebut. Orang yang menjual tanah misalnya, ya, atau orang yang menjual usaha untuk menjual perumahan, maka dia menghitungnya dengan hitungan yang detail. Dan demikian pula setiap orang yang masuk perdagangan, dia hitung dengan detail terhadap dirinya. Ya, kemudian dia keluarkan zakatnya sesuai dengan apa yang diperintah, agar supaya ia bersih di dalam hartanya dan lebih selamat di dalam menjalankan agamanya. Ya, lebih selamat di dalam menjalankan agamanya. Dan saya lupa menyebutkan di kandungan dari faedah zakat, bahwa zakat itu tidak pernah berkurang. Memang seorang mengeluarkan harta, tapi hakikatnya itu bukan mengurangi harta, menambah harta. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa siapa yang mengeluarkan hartanya untuk dia keluarkan zakatnya, maka Allah akan menambahnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Dan sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Tidak pernah mengurangi harta. Dan Allah telah menjamin, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah yang akan menggantinya. Ya, Allah yang akan menggantinya. Nah, kemudian juga harus dipahami dari bentuk infak dan mengeluarkan, harus diketahui bahwa seorang memang kadang mengeluarkan. Secara hakikat dia lihat apa yang dikeluarkan pergi lepas. Tapi hakikatnya apa yang dilepas itu, itulah yang tinggal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam sebuah riwayat, Nabi SAW dihadiahkan seekor kambing. Kemudian Nabi perintah agar kambing itu disembelih, kemudian dibagi. Ya. Maka Aisyah membagi kambing tersebut. Dan tidak ada yang tersisa dari kambing itu kecuali hanya pahanya. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tersisa pahanya, saya siapkan untukmu." Kata Nabi SAW, bahkan seluruh kambing itu tersisa kecuali pahanya. Maksudnya apa? Ya, paha yang tersisa ini kita makan, selesai. Adapun yang sudah diinfakkan, itulah sebenarnya yang tersisa dan tinggal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi milik mereka. Nah, maka demikianlah seorang muslim hendaknya mempunyai fikih dan pandangan di dalam mengeluarkan zakatnya dan mengeluarkan hartanya. Kemudian di akhir pembahasan tentang masalah harta-harta yang dikeluarkan zakatnya ini, saya ingin mengingatkan,
bahwa kalau dia zakat perdagangan, yang dikeluarkan adalah kimanya, yang dikeluarkan adalah nilainya, yang dikeluarkan nilai dari barang. Ya, kalau dia di zakat yang lainnya, zakat emas, perak, ya, kemudian apa yang keluar dari bumi, di zakat peternakan hewan ternak, maka yang dikeluarkan barang-barang itu sendiri. Boleh dia keluarkan dengan kimah, ya, dengan harga, boleh dia keluarkan dengan harga. Kalau memang ada hajat dan keperluan dan itu lebih mudah baginya, atau ada hal yang lebih maslahat, ada hal yang lebih maslahat. Misalnya dia di sebuah tempat, ya, dia di sebuah tempat, seluruh yang berada di tempat tersebut adalah peternak, ya, peternak. Nah, dia punya zakat di hasil ternak. Kalau dia sampaikan atau dia berikan, maka mungkin karena mereka semuanya punya ternak, tidak terlalu butuh dengan ternak tersebut. Tapi kalau dia uangkan, kemudian dia berikan kepada orang yang membutuhkannya, maka ini tentunya akan lebih mendekati makna dari diperintahkannya untuk dikeluarkan zakat tersebut. Nah, baik, kemudian pembahasan berikutnya yang ingin saya bawakan di sini, ini adalah pembahasan yang ke-8, ya, tentang masalah tata cara mengeluarkan zakat itu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mengeluarkan zakat, karena zakat adalah wajib, maka disyariatkan untuk dikeluarkan secepat mungkin. Dikeluarkan secepat mungkin. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan asalnya dalam perintah, kalau diperintah asalnya dilakukan secepat mungkin. Ya, karena itulah dalam fikih haji, ya, asalnya ketika diperintah haji, kapan seorang punya kemampuan untuk berhaji, sesegera mungkin dia berangkat. Sesegera mungkin dia berangkat. Demikian pula kapan seorang ada kemampuan dalam mengeluarkan zakat, sesegera mungkin dia keluarkan zakatnya. Kalau sampai hisabnya ada kewajiban atasnya, segera mungkin dia keluarkan. Jangan dia undurkan. Iya. Ini yang ditunjukkan oleh banyak dalil. Ya, tetapi kalau seorang misalnya ada udzur sehingga dia terlambat mengeluarkannya, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, dibolehkan akan hal tersebut, sebab asalnya agama ini ada kemudahan. Dan para ulama menyebutkan 3 keadaan boleh untuk diakhirkan. Yang pertama, apabila ada udzur, ya, kita mengeluarkannya. Kemudian yang kedua, mungkin dia akan mendapat bahaya ketika dia mengeluarkannya. Seorang punya zakat, dia akan keluarkan. Tapi di masa itu banyak beredar, ya, para perampok yang akan, ya, dan melacak orang-orang yang punya harta. Maka kalau dia keluarkan zakatnya, dia bagi lagi, mungkin saja akan tersebar berita bahwa dia ini adalah orang yang punya harta, dan akan mengakibatkan dia akan didatangi oleh para perampok. Ya. Maka zakat yang akan dikeluarkan boleh dia undur karena sebuah maslahat, karena khawatir akan darar yang akan menimpanya. Jelas. Kemudian hal yang ketiga menyebabkan boleh diundur apabila ada hajat dan maslahat. Apabila ada hajat dan maslahat untuk mengundurnya. Misalnya seorang ketika melihat waktunya di masa sekarang ini, ketika dikeluarkan zakatnya ke pihak tertentu, ini belum cocok. Tapi di suatu keadaan tertentu sangat mencocoki orang yang akan diberi misalnya, atau pihak yang akan diberikan, atau siapa yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, iya. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan masalah mengeluarkan zakat ini, andai kata seorang misalnya telah wajib atasnya zakat. Seorang memiliki misalnya harta 100 juta. Dia wajib keluar zakatnya. Tapi dia belum keluarkan. Ya, berjalan 3 bulan, bertambah hartanya menjadi 200 juta. Apakah dia keluarkan yang 100 saja atau dikeluarkan 200? Iya. Yang benarnya bahwa dia hanya mengeluarkan asalnya. Sebab asalnya yang sudah berputar setahun adalah yang 100 juta saja. Adapun keuntungan yang datang setelahnya, ini belum sampai ke nisabnya. Maksud saya belum sampai kepada haulnya, belum sampai kepada waktu wajib zakatnya, waktu perputaran yang wajib dengannya dia membayar zakat. Kemudian untuk anak kecil, harta anak kecil, zakat pada harta anak kecil dan harta orang yang gira, harta orang yang tidak waras yang telah kita singgung, ya, dan telah kita simpulkan, ya, bahwa harta anak kecil dan harta orang yang waras ada zakat atau tidak? Kok jawabannya tidak meyakinkan? Ada zakat atau tidak? Ya, ada zakatnya. Nah, bagaimana cara dikeluarkan zakatnya? Yang mengeluarkannya adalah wali mereka berdua. Wali mereka berdua. Ya, anak kecil wali yang mengeluarkan. Orang yang gila, keluarganya yang bertanggung jawab akan hartanya. Itu mengeluarkannya. Ya, dan menghitung. Kalau dia anak kecil, ya, kalau misalnya ada hajat untuk diundur, misalnya anak kecil ini sebentar lagi dia balik,
diajari caranya misalnya mengeluarkan zakat dan seterusnya, dia tunggu baliknya, tidak ada masalah. Iya. Atau orang yang gila misalnya dalam pengobatan, mungkin dalam waktu dekat dia akan waras kembali, iya. Tidak ada masalah, dia tunggu. Jelas? Yang jelas, kalau misalnya tidak kelihatan, ya, ada perubahan, anak kecil masih kecil atau orang gila ini tidak diketahui kapan dia waras, maka asalnya adalah walinya yang mengeluarkan, mewakili, ya, mereka berdua untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian zakat itu apakah disyaratkan dengan niat atau tidak? Nah, dalam artian andai kata seorang mengeluarkan harta, apakah dia harus niatkan ini zakat? Atau kalau dia keluarkan setelah itu dia baru ingat, oh rupanya ada kewajiban zakat. Iya. Ada kewajiban zakat terhadap dirinya. Iya. Baru setelah itu dia niatkan yang telah lalu itu adalah zakat. Apakah hal ini adalah hal yang diperbolehkan? Nah, ini jawabannya Nabi SAW membolehkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang datang kepada beliau, ya, syaitan dalam bentuk manusia, kemudian dia berkata bahwa dia adalah fakir, ya. Nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, memberikan dari zakat tersebut, menunaikan dari zakat, menunaikan apa yang wajib. Dan Abu Hurairah adalah wakil dalam hal ini. Nabi harusnya yang menyampaikan, ya, Nabi harusnya yang menyampaikan. Maka di sini oleh para ulama diambil pendalilan bahwa zakat itu tidak harus disertai dengan niat. Kapan sudah dikeluarkan, ya, apa dari zakat itu hal yang sudah disiapkan untuk zakat dikeluarkan walaupun tidak diniatkan, ya, maka itu telah cukup. Jelas ini ya. Ini kejadian untuk Abu Hurairah. Ada pun masalah yang saya angkat tadi, dan masalah seorang sudah bersedekah, ya. Setelah itu dia baru ingat bahwa dirinya punya kewajiban zakat. Setelah itu apa yang dia sedekahkan dia niatkan, oh itu saja zakat saya. Itu tidak boleh sebab dia sudah berlalu. Kecuali kalau disiapkan harta, ya, ini harta untuk zakat. Jelas? Kemudian setelah itu ada yang mengeluarkannya, anaknya misalnya dia bagikan kepada orang miskin. Bukan untuk zakat, tapi dia bagikan saja bersedekah. Maka ini sudah cukup. Ya, hal yang seperti ini telah cukup. Nah, kemudian di antara fikih yang hendaknya dipahami, ya, dari zakat, bahwa yang paling afdal bagi seseorang dia menyerahkan zakatnya sendiri, ya, menyerahkan zakatnya sendiri. Nah, kenapa? Ya, ini yang afdal baginya, sebab dia ketika menyerahkannya tentunya butuh upaya. Kadang dia cari orang yang layak, ya, dia harus meyakinkan bahwa ini benar orang yang menerimanya, ya. Maka dengan usahanya ini dia mendapat pahala tersendiri, dan tentunya ketika dikeluarkan sendiri ini akan melepas tanggung jawabnya dengan hal yang sangat meyakinkan, Nah, kemudian kalau misalnya dia adalah orang yang masyhur dan terkenal kadang, dan dia dilihat punya harta, ya, kalau orang-orang melihat atau dia sendiri membagikannya, maka ini akan menghilangkan kesan yang tidak baik di mata manusia, bahwa orang ini adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat atau orang yang tidak menunaikan apa yang diwajibkan terhadapnya, tidak menunaikan apa yang diwajibkan terhadapnya. Kalau dia sendiri yang membaginya, maka ini akan melepaskan tanggung jawabnya. Makanya dari maslahat apabila seorang itu membagi sendiri. Dan kadang di sebuah kesempatan, di sebuah waktu, ya, kalau diberikan kepada orang lain untuk menyerahkannya kepada sumber-sumber yang berhak menerimanya, atau dialihkan kepada hal-hal yang memang merupakan bagian dari perputaran zakat, ya, maka kadang hal tersebut di sebagian keadaan lebih bermanfaat, lebih ada manfaatnya. So, kadang seorang di dalam memberikan zakatnya, apabila dia melihat hasil dari penggunaan zakat ini, ya, atau ketika diserahkan kepada suatu kepentingan tertentu yang diharapkan pahala yang sangat besar dari situ, maka dia mendapatkan 2 pahala dari niatnya tersebut. Iya, mendapatkan 2 pahala dari niatnya tersebut. Nah, dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Ya, diperbolehkan oleh para ulama memindah. Karena itu di dalam masalah memindah zakat, apakah boleh zakat itu dipindah ke negeri lain? Ya. Memang disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa zakat itu asalnya dibagi-bagi di negeri itu sendiri. Tapi asal boleh dipindah ke negeri lain, jawabannya boleh dipindah ke negeri lain. Kalau memang ada maslahat, ya, ada maslahat yang mengharuskan hal tersebut, ada maslahat yang lebih mengedepankan dipindah ke negeri lain, atau ada sebuah tujuan yang mempunyai makna-makna yang sangat indah dan sejalan dengan tuntunan syariat yang menyebabkan dia memindahkan zakatnya ke tempat lain. Kemudian masalah lainnya, apakah zakatnya itu dia serahkan secara rahasia atau terang-terangan? Iya, ini kembali kepada orang itu sendiri. Ya.
Walaupun asalnya kalau dia menyerahkan zakatnya dengan tidak diketahui yang paling afdal. Tapi di keadaan tertentu, ya, keadaan tertentu bukan untuk riya kepada manusia, tapi dalam bentuk untuk melepaskan tanggung jawab dan menghilangkan kesan jelek di antara manusia. Karena dia harus terangkan, harus berikan zakatnya secara terang-terangan. Iya. Nah, iya. Kemudian tentang masalah zakat ini, kalau misalnya ada orang yang memberikan zakatnya, apakah dia harus beritahu orang yang diberi bahwa ini adalah zakat? Iya. Ada misalnya seorang yang berhak menerima zakat, ya, seorang miskin atau fakir, ya, ia memiliki zakat. Dia tadi fakir miskin ini. Dia kadang kepadanya, ingin kalian menerima duit zakat ini? Apakah dia harus bilang seperti itu? Atau diberikan saja, ambil ini. Tidak usah dia katakan itu zakat. Nah, di sini kata para ulama perlu dirinci. Kalau orang yang mengambil ini memang dikenal sebagai orang yang berhak menerima zakat, dia beri saja, tidak perlu dia bilang. Ya, dia beri, tidak perlu dia bilang. Sebab kadang kalau dikatakan ini adalah zakat, ini adalah sedekah, itu akan membuat hatinya bersedih kadang. Ya, pada sebagian orang, sebab kadang sebagian orang punya rasa harga diri, ya, dan punya perasaan untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar diberi, mungkin dia sangka sebagai hadiah, ya. Mungkin dia sangka sebagai hadiah, dan orang ini memberi, dan itu adalah zakat, ya. Tapi orang yang tidak tahu, maka ini akan lebih baik bagi orang yang menerimanya. Jelas? Tapi kalau misalnya dia ragu kepada orang yang menerima, ada orang yang dilihat keadaannya, dia ragu apakah dia miskin atau tidak, ya. Kemudian kadang juga dia melihat sebagian orang, ada yang tidak mau menerima, kalau zakat tidak mau dia terima, ya. Kadang sebagian orang seperti ini. Maka dalam keadaan seperti ini sangatlah bagus kalau dia bertanya. Ya, dikatakan ini ada harta zakat. Apakah engkau mau menerimanya? Nah, kalau dia katakan mau menerimanya, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ya, kalau memang diketahui ya bahwa dia adalah, nampak dari keadaannya bahwa dia adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian di antara masalah juga yang penting kita ketahui tentang masalah orang yang mengedepankan mengeluarkan zakatnya. Ya. Jadi dia keluarkan zakatnya 2 tahun sekaligus. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Ya. Ini pembahasannya dalam masalah usul fikih, dan yang benarnya bahwa boleh, ya, seseorang itu mengeluarkan 2 tahun sekaligus sepanjang harta yang dikeluarkan zakatnya telah ada pada dia. Telah ada pada dia yang miliki. Jelas? Tapi kalau belum ada, terus dia keluarkan zakatnya, ini yang tidak diperbolehkan. Jelas sampai sini? Kemudian juga di antara hal yang berkaitan dengan masalah ini, bagi siapa yang mengeluarkan zakatnya, ya, siapa yang mengeluarkan zakatnya, ya, oleh para ulama disebutkan dia membaca doa-doa yang baik, seperti dia berkata, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai hal yang membawa ghanimah, membawa keberuntungan, dan jangan jadikan sebagai hal yang membawa kerugian. Dan bagi orang yang menerimanya, dia membaca ajarakallahu fima a'tait wa barakallahu laka fima abaqait wa ja'alahu laka tuhura. Ya, orang yang menerimanya dia doakan orang yang memberi. Semoga Allah memberi pahala kepada engkau terhadap apa yang engkau beri, dan semoga Allah memberkahi engkau terhadap harta yang masih bersama engkau, dan semoga Allah menjadikan apa yang kamu beri ini sebagai pensucimu, hal yang membersihkanmu. Nah, hal ini adalah hal yang disyariatkan. Boleh dengan konteks ini dan boleh dengan konteks doa yang lainnya, silahkan. Ya, boleh dengan konteks doa yang lainnya. Sebab asalnya di dalam ayat Allah memerintah nabinya, wasalli alaihim, doakan untuk mereka, doakan untuk mereka. Nah, maka hal ini menunjukkan tentang bolehnya hal tersebut, tapi dengan bahasa yang lain juga, ya, dengan doa yang lain selain dari apa yang disebutkan, semuanya boleh insyaallah taala. Yang penting ada doa. Iya. Baik. Ini pembahasan yang ke-8. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan yang ke-9, yaitu masarifuz zakah. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan 8 orang yang berhak menerima zakat. Tidak ada selain 8 ini. Hanya dibatasi pada 8 saja. Sebab Allah berfirman, innamas sadaqat. Kalimat innama, sungguhnya sadaqah itu hanyalah, tidak keluar dari 8 jenis, dari 8 golongan ini. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sungguhnya sadaqat itu, maksudnya sungguhnya zakat itu, ya saya sudah sebut ya bahwa sedekah
Penggunaannya dalam Al-Quran kadang bermakna wajib, kadang bermakna apa? Sunnah. Yang diinginkan di sini wajib. Sungguhnya zakat wajib itu yang pertama untuk fuqara, orang-orang fakir. Iya. Yang pertama. Jadi penyaluran pertama diserahkan kepada orang yang fakir. Orang yang fakir itu siapa? Atau sebelum saya uraikan yang fakir, saya baca dulu yang kedua. Kemudian golongan yang kedua al-masakin, orang-orang yang miskin. Ini dua ya, kalimat fakir, miskin, dua golongan. Ini dihitung dua golongan. Nah, kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, fakir, miskin, ya sama saja. Kadang digandengkan fakir, miskin. Ya. Kalau begitu apa perbedaan antara fakir dan miskin? Nah, ini pula untuk menjawab masalah ini, silang pendapat di kalangan para ulama. Dan panjang diuraikan. Yang jelas ada sebagian yang menulis, sampai menulis 16. Saya pernah membaca sampai 60 halaman. Ya. Dia menulis perbedaan antara fakir dan miskin. Dan silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, dari sisi bahasa maupun sisi yang lainnya. Ya, mungkin saya simpulkan dengan apa yang disimpulkan oleh para ulama dari guru-guru kita, bahwa kalimat fakir dan miskin ini dari kalimat yang kalau disebutkan bersama mananya beda. Kalau disebutkan terpisah mananya sama. Ya. Dipahami kayak ini ya? Sebab ada kalimat begitu dalam agama. Kalau disebutkan berpisah mananya sama. Tapi disebutkan bersama mananya beda. Seperti Islam dan iman. Islam kalau disebut sendiri, maka Islam adalah iman. Iman adalah Islam. Jelas? Tapi kalau disebutkan bersama sekaligus, Islam adalah ini, iman adalah ini. Dalam sebuah konteks disebut bersama, maka Islam maknanya sendiri, iman maknanya sendiri. Karena itu di dalam hadits Jibril, ketika Nabi ditanya tentang Islam, beliau sebutkan rukun Islam. Ketika ditanya tentang iman, beliau sebutkan rukun apa? Rukun iman. Dibedakan sebab disebutkan bersama. Jelas? Tapi kalau disebutkan tersendiri, maka maknanya sama. Kalau dikatakan inna dina indallahil Islam, ya, agama di sisi Allah adalah keislaman, maksudnya Islam di sini juga masuk dalam keimanan. Ya, masuk dalam keimanan. Jelas ya? Ya. Demikian pula fakir dan miskin. Kalimat fakir kalau disebutkan bersama maknanya beda. Kalau disebutkan berbeda maka maknanya sama. Karena itu di pembahasan tentang zakat fitri, penyaluran zakat fitri dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan ta'matan lil masakin. Ya, zakat fitri itu adalah makanan yang diberikan untuk orang-orang miskin. Para ulama mengatakan bahwa miskin yang diinginkan fakir dan miskin sekaligus. Kenapa? Sebab asalnya miskin kalau disebut sendiri, fakir juga masuk di dalamnya. Iya. Jelas sampai sini? Jadi penyalurannya untuk zakat fitri untuk fakir miskin saja. Adapun 8 golongan ini untuk zakat mal. Beda ya antara zakat fitri dan zakat apa? Zakat mal. Karena itu ini diantara banyak kesalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin apalagi di bulan Ramadan. Ya, dikumpulkan zakat itu, ya, dikumpulkan zakat itu dan dibagi, ya. Kadang dibagi orang yang mengurus juga, mengurus zakat, menjadi ambil zakat, mendapatkan darinya, padahal itu tidak ada bagian dari zakat di situ. Kalau ada amil, maka dilihat siapa yang menjadi amil, akan datang nanti penjelasan tentang bagaimana amil yang dimaksud. Jelas sampai sini? Iya. Maka kembali saya detailkan. Al-fakir, kalau disebut bersama dibedakan maknanya, fakir yang dimaksud seperti dalam ayat ini ya, beda antara fakir dan miskin. Kalau fakir, ya, kalau fakir, nah, perhatikan didahului dengan fakir kemudian miskin, menunjukkan yang paling butuh adalah apa? Yang paling butuh adalah fakir. Iya. Nah, al-fakir itu orang yang sama sekali tidak punya, ya, sesuatu yang mencukupinya dalam kehidupannya, atau dia ada sesuatu yang dia bisa dapat, tapi di bawah, ya. Di bawah dari standar, di bawah setengah dari standar yang dia butuhkan. Ya. Berada di bawah setengah dari standar yang dia butuhkan. Itu yang disebut dengan apa? Fakir. Kalau miskin, dia juga orang yang kekurangan, sama dengan fakir. Ya, tapi dia dapat sesuatu yang lebih banyak. Namun yang banyak ini juga belum mencukupinya. Banyak ini apa? Belum mencukupinya. Ini disebut apa? Disebut miskin. Disebut miskin. Ya. Maka kalau fakir dan miskin, dua-duanya sama-sama orang yang butuh. Ya, tetapi fakir lebih butuh daripada apa? Daripada orang yang miskin. Jelas sampai sini perbedaan antara fakir dan miskin. Baik. Ya. Ketika diberi fakir dan miskin, berapa diberikan? Ya. Apakah dia diberi menjadi kaya mendadak misalnya? Diberi zakat menjadi kaya mendadak? Ya. Atau sebagiannya akan kita bahas nanti ya, bagaimana hukum membeli rumah untuk
ya, orang miskin, ya, dibelikan mobil misalnya. Ya. Nah, apakah boleh dibelikan dari duit zakat? Ya. Ini semuanya ada aturan-aturannya. Ya. Yang disebut oleh para ulama dalam masalah ini, melihat kepada umum syariah dalam masalah ini, kemudian melihat kepada dalil-dalil yang menjelaskan tentang bentuk pembagiannya, diberikan kepada fakir dan miskin apa yang mencukupinya selama setahun. Apa yang mencukupinya selama apa? Selama setahun. Kenapa dikatakan setahun? Sebab zakat itu berputar apa? Setiap tahun. Ya. Kemudian yang diberi bukan dia saja. Kalau dia punya tanggungan dari keluarga, maka diberi apa yang mencukupi dia dan keluarganya selama apa? Selama setahun. Jelas sampai sini? Diberi apa yang mencukupi dia dan mencukupi keluarganya selama setahun. Ini kalau memang jumlah zakatnya banyak. Dan ini tentunya kalau dia kembali kepada mengumpul zakatnya, ya, termasuk ke dalam lembaga atau negara, dia mengumpulkan zakat kemudian dibagikan, begitu cara membagikannya. Demikian cara membagikannya kepada orang yang fakir. Ya, demikian pula masuk dalam kategori fakir, ya, apa yang dia butuhkan dari rumah tinggal. Kalau memang dia tidak punya rumah tinggal, ya. Demikian pula kalau dia tidak punya pakaian yang dia pakai menutup auratnya, diberi, ya. Nah, diberi. Dan akan saya bahas nanti, masuk juga dalam masalah ini bahwa boleh mengeluarkan zakat, ya, boleh mengeluarkan zakat untuk orang yang sangat terdesak untuk menikah, ya. Diberi dari zakat tersebut agar supaya dia menikah, supaya menjaga kehormatannya, Nah, ya, demikian pula disebutkan, ya, oleh para ulama bahwa seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu yang kadang, ya, dia ingin konsentrasi menuntut ilmu dan sengaja tidak bekerja supaya bisa konsentrasi, maka yang seperti ini juga diberi kadar apa yang mencukupinya. Ya, diberi kadar apa yang mencukupinya dari zakat. Boleh diberi kadar apa yang mencukupinya dari zakat. Sebab dia masuk dalam kategori apa? Fakir dan miskin. Ya, ingat ya, karena masuk dalam kategori fakir dan apa? Miskin. Tapi tidak boleh mengambil kaidah umumnya setiap penuntut ilmu boleh dikasih zakat. Tidak. Ya, sebab penuntut ilmu ada juga yang masya Allah. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Maka yang diukur adalah apa? Fakir dan miskinnya. Kalau memang dia ingin konsentrasi menuntut ilmu, ya, dan sengaja tidak kerja karena hal tersebut, ada yang ingin memberikan zakat, ya, karena alasan tersebut, tidak apa-apa diberikan zakatnya. Tidak apa-apa diberikan zakatnya untuk kepentingan itu. Nah, dan dimaklumi ya, dalam masail yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, ya, tentang masalah perlombaan, tidak boleh mengambil upah dari perlombaan. Ya. Selain dari 4 yang disebut dalam hadis. Ya. Tapi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim membolehkan mengambil upah, mengambil hadiah dari perlombaan kalau sifatnya berkaitan dengan ilmu. Ya. Berkaitan dengan ilmu. Musabaqah misalnya dalam Al-Quran, musabaqah dalam menghafal hadis. Ya, boleh mengambil upah dari situ. Atau mengambil mengambil hadiah darinya. Ya, dibolehkan. Karena dia dikiaskan sama dengan hal tersebut. 4 itu boleh menunggang kuda, melempar panah, ya, dan seterusnya dari apa yang disebut, ya. Ini semuanya kembali kepada sebuah makna, menciptakan apa? Menciptakan kekuatan di dalam diri kaum muslimin secara lahir maupun secara makna. Maka melatihnya untuk menuntut ilmu dari mana ini dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, untuk mengambil upah. Maka demikian pula dalam keadaan yang seperti ini, ya, seorang yang miskin, ya, atau seorang penuntut ilmu, dia boleh diberi sesuatu dari zakat kalau memang dia sengaja, ya, memang tidak bekerja, ingin konsentrasi dalam menuntut ilmu, ya, maka boleh dibantu, ya, sesuai dengan apa yang mencukupinya. Kalau dia perlu untuk membeli buku-buku, ya, diberi sesuai dengan kadar apa yang mencukupinya. Nah, kemudian golongan yang ketiga yang disebut di dalam ayat, wal amilina 'alaiha. Nah, orang-orang yang amil di dalam zakat tersebut, ya, mereka yang merupakan amil di dalam zakat, orang yang bekerja, yaitu orang yang bekerja mengumpulkan zakat itu, mengumpulkannya, mereka mengambilnya, kemudian menjaganya, kemudian membagikannya, ya, kemudian membagikannya. Tapi yang menjadi masalah di sini, kita tahu ya, amil itu seperti itu kerjanya. Tapi yang menjadi masalah di sini, siapa yang berhak menjadi amil? Ya, apakah setiap orang berhak mengangkat dirinya? Ya, saya amil. Ya, masukkan zakat untuk saya, kemudian diambil sendiri untuk dirinya. Ya. Nah, ini adalah pintu yang nggak boleh dibuka, sebab dalam nas-nas syariat ada penjelasan tentang siapa yang dimanakan dengan amil. Asalnya membagikan zakat adalah penguasa. Sebab ini kaitannya dengan apa? Maslahat umum
ya, membangun perekonomian, ya, kemudian memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu dalam sebuah negara, asalnya negara yang mengaturnya. Jelas? Ya, kalau negara yang memasang amil, asalnya kepada mereka kita serahkan. Kalau mereka mewajibkan, ya, kecuali kalau tidak diwajibkan, ya boleh seorang menyerahkan langsung ya ke ke fakir miskin, sebagaimana yang kita terangkan, nah itu yang paling afdalnya. Tapi kalau misalnya negara mengharuskan, siapa yang punya zakat wajib dia serahkan kepada penguasa, ya, dan didatangi orang-orang yang punya zakat itu, maka diserahkan saja, diserahkan. Ya. Mereka salurkan kepada jalurnya atau tidak salurkan, mereka amanah dalam hal yang tidak amanah, itu urusan mereka antara Allah. Adapun kita sudah menunaikan apa? Sudah menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat. Jelas sampai sini? Iya. Maka asalnya amil itu dipilih oleh negara atau badan-badan yang dibolehkan oleh negara. Ya. Kecuali kalau negara punya peraturan seperti kita di Indonesia ini, negara memberikan keluasan, ya, dalam masalah zakat. Ya boleh, ya, seseorang itu mengeluarkan zakatnya sendiri. Nah, di dalam masalah lembaga pun pemerintah juga memberikan keluasan dalam hal ini. Maka kalau ada lembaga-lembaga yang mereka ini diketahui orang-orang yang amanah, ya, diketahui orang-orang yang amanah di dalam hal tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang ambil di dalam zakat, boleh kita serahkan kepada mereka, boleh diserahkan kepada mereka. Namun di sini muncul pembahasan, ya, tentang masalah amil ini. Ya. Amil ini apakah boleh dia menerima zakat atau tidak? Ini menjadi pembahasan. Kita lihat kalau dia dari pemerintah sudah digaji, ya, sudah diberi gaji untuk mengurus zakat, maka tidak boleh dia mengambil sama sekali dari zakat, sebab sudah ada suatu hal yang dipastikan dari pemerintah. Jelas? Demikian pula kalau dia adalah sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga yang khusus mengumpulkan zakat. Ya. Kalau dia sudah mendapat gaji dari pemerintah yang mengizinkannya mengumpulkan zakat, maka tidak boleh dia mengambil dari zakat tersebut, atau tidak boleh seorang yang bertanggung jawab di lembaga tersebut memberikan pegawainya dari zakat itu. Kalau memang sudah diberikan gaji dari penguasa. Tapi kalau tidak diberikan gaji, dibikin lembaga tersebut untuk kemaslahatan manusia, maka tidak ada masalah diambilkan dari zakat itu apa-apa yang sewajarnya yang berjalan di tengah manusia, kalau memang ada yang bekerja seperti pekerjaan itu. Ya, tidak dilebihkan dan tidak pula dikurangkan. Kenapa tidak dikurangkan? Sebab kalau mengurangi itu adalah kezaliman terhadap bentuk orang yang bekerja. Dan tidak dilebihkan sebab harusnya dia mengambil sesuai dengan apa yang wajar, yang biasanya manusia mengambil dengannya. Nah, ya. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat disebut dalam ayat wal mu'allafati qulubuhum. Ya, orang-orang yang ingin dilunakkan hatinya. Orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya. Dan ini mencakup dua golongan, muslimun dan orang-orang kafir. Ya. Adapun orang-orang muslim, maksudnya muslim yang baru masuk Islam. Ya, sebab sebagian di masa dahulu ada kaum muslimin yang baru masuk Islam. Nabi SAW memberikan zakat kepada mereka agar supaya mereka ini, ya, merasa bahwa mereka memiliki saudara-saudara yang sangat perhatian kepada mereka. Ya, dan mereka tahu bahwa kaum muslimin ini orang-orang yang cinta kepada saudaranya, sehingga ia semakin kokoh dan semakin kuat di atas keislaman. Ya. Ini mana al-mu'allaf al-qulubihim, di mana yang pertama, kalau dia adalah muslim. Dan boleh juga diberikan kepada orang kafir. Ya. Kalau dia adalah tokoh-tokoh misalnya, yang diharapkan kalau dia masuk Islam akan memberikan kebaikan untuk siapa? Untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Ataupun dia tidak masuk Islam, tapi kalau diberi duit, ya, dia tidak akan mengganggu kaum muslimin. Ini juga adalah hal yang dibolehkan. Karena itu Nabi SAW pernah melakukannya. Aqra bin Habis radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dia adalah salah seorang tokoh di tengah kaumnya. Dia berkata, dulunya wajah Nabi Muhammad adalah wajah yang paling saya benci, kata dia. Tapi setelah itu Nabi Muhammad memberikan kepada saya 100 ekor onta. Ya. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Akhirnya wajah beliau adalah wajah yang paling saya cintai di muka bumi. Ya. Nah, ini diantara faedah dari ta'lif itu. Sebab dia ini punya kedudukan di tengah kaumnya. Kalau dia masuk Islam, orang-orang di belakangnya ikut juga. Jelas? Maka dari sisi maslahat ini ada manfaatnya untuk kaum muslimin. Ya, apalagi kalau dikhawatirkan kaum itu akan memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Ya.
dikhawatirkan akan memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Maka hal-hal yang punya maksud tertentu, ya maksud yang penting dan bermanfaat, ya ada kemaslahatan yang sangat berharga untuk Islam dan kaum muslimin, boleh dikeluarkan darinya zakat dari arah ini, dari makna ini. Nah, kemudian yang kelima yang disebut dalam ayat wafir riqab, ya, yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya, atau fir riqab. Riqab itu artinya orang yang terbelenggu lahirnya. Ya, ini masuk di dalamnya beberapa orang. Yang pertama adalah budak yang ingin membebaskan dirinya. Ya, ingin membebaskan dirinya. Nah, ya, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya ini ada dua macam. Ya, ada yang dia bayar kepada tuannya, tuannya bilang kamu bayar sekian, maka kamu akan bebas. Ya, dan boleh juga ke budak yang bentuknya lain. Ya, tuannya berkata kamu bekerja atau mendatangkan hasil sekian, setelah itu kamu bebas. Ya, kalau misalnya diberi dari zakat untuk menutupi seluruh hal itu, kemudian dia dibebaskan, ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, demikian pula para ulama menyebutkan kondisi lain, yaitu seorang muslim yang ditawan oleh musuh. Dan harus ditebus untuk membebaskannya. Maka boleh dibayar dari zakat berdasarkan ayat ini, sebab dia masuk dalam kategori wafir riqab. Ya, jelas ya? Ini penyaluran yang keberapa? Penyaluran yang kelima. Kemudian penyaluran yang ke-6, ya. Al-gharimin. Ya. Wal-gharimin. Al-gharimin maksudnya orang-orang yang berhutang. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhutang. Ya. Orang-orang yang menanggung hutang. Dan ini dua macam. Ada yang gharim, ya, ada yang berhutang, atau kalau dibahasakan gharim, merugi. Ya. Orang-orang yang bangkrut. Ya. Ini dua macam. Ada yang pada dirinya dan ada yang karena orang lain. Ya. Ada yang dia merugi karena dirinya dan ada yang karena orang lain. Ya. Kalau dirinya misalnya, ya, dirinya misalnya dia ingin menebus dirinya dari orang kafir. Ya, ini masuk gharim juga ya, sebab dia rugi untuk menebus dirinya. Atau dia punya hutang yang sangat banyak. Ya. Ingin dia tebus dari hutang tersebut. Maka boleh dia diberikan zakat untuk membayar apa? Hutang-hutangnya. Yang dia ini gharim di dalamnya. Ya. Dia rugi di dalamnya. Jelas sampai sini? Ya. Keadaan yang kedua, ya. Keadaan yang kedua, dia merugi atau bangkrut karena orang lain. Karena orang lain. Ya. Ini bagi orang yang ingin mendamaikan. Misalnya terjadi perselisihan antara dua suku. Ya. Antara dua suku. Berkaitan dengan harta atau darah perselisihannya. Nah, kemudian satu orang masuk menengahi. Dikatakan begini saja, kalian berdamai, dan setiap dari kerugian yang terjadi, saya akan membayarnya. Saya akan membayarnya. Jelas? Kalau dia bilang saya akan membayarnya, ini dilihat apa maksud dia, saya akan membayarnya. Kalau dia meniatkan membayar dari duitnya sendiri, ya, maka dia tidak diberi zakat. Sebab dia berniat sedekah sendiri. Tapi kalau dia bayarkan dahulu, ini sudah mau berperang ini, ya, tidak ada masalah. Saya bayar dulu, nanti saya lapor ke bagian zakat agar supaya saya dibayar kembali. Ya, maka ini juga tidak ada masalah. Masuk ke dalam kategori al-gharimin. Demikian pula dalam hal untuk mendamaikan manusia, diperlukan dana untuk berikan untuk mendamaikan. Ada misalnya yang terbunuh, ya. Kemudian dari yang terbunuh ini, ya, harus dibayar diahnya, maka boleh diambilkan dari zakat untuk menyelesaikannya. Nah, bagi siapa yang gharim di dalam menyelesaikan hal tersebut, boleh diberikan zakat. Iya. Baik. Ada masalah lain sebenarnya di sini, pembahasan lain, cuman ini waktu sudah sangat terbatas. Kita pindah ke berikutnya, wa fi sabilillah. Iya. Kemudian yang ketujuh adalah di jalan Allah. Nah, kalimat di jalan Allah ini yang dipegang oleh jumhurul ulama dan yang difatwakan oleh para ulama di masa ini, ya, maksudnya difatwakan oleh para ulama hayat kibar ulama, kumpulan ulama besar di Saudi Arabia. Mereka sepakat bahwa yang diinginkan dengan kata fi sabilillah yaitu perang di jalan Allah. Apa yang berkaitan dengan peperangan? Ya, sebab konteks ayat arahnya ke sana. Ya, fi sabilillah bukan diartikan dengan makna umum. Setiap yang fi sabilillah berdakwah,
membangun masjid, bikin jalanan umum, semuanya dianggap apa? Fisabilillah. Sampai sekarang, ya, ada partai-partai yang mengumpul ya, mengumpul zakat, kemudian dipakai untuk kampanye, dalilnya juga fisabilillah. Ya. Nah, ya, ini semuanya dari bentuk sangat luas dalam menggunakan kalimat fisabilillah. Ya, karena itulah kalau kita kembali kepada makna yang dipegang oleh kebanyakan para ulama bahwa fisabilillah yang dimaksudkan adalah berperan di jalan Allah dan apa yang berkaitan dengan mendukung orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka ini adalah makna yang paling tepat. Ini adalah makna yang paling tepat. Kemudian yang ke-8 adalah dikatakan wabnis sabil, ya. Wabnis sabil. Wabnis sabil itu, ibnu sabil adalah seorang yang musafir yang habis perbekalannya di jalan. Seorang yang berkelana habis perbekalannya di jalan, maka dia boleh diberi apa yang mencukupi kebutuhannya untuk sampai ke negerinya, Maka dilihat apa yang diperlukan. Iya. Dilihat apa jalur menuju ke negerinya. Kalau jalur ke negerinya pakai pesawat misalnya, boleh diberi tiket pesawat, nggak pulang. Iya. Nah, jelas. Kalau misalnya ada tiket pakai kapal laut, ada juga pesawat. Iya. Apakah dia harus beri kapal laut atau boleh langsung diberi pesawat? Iya. Ya, asalnya dia adalah muasah. Asalnya dia adalah memberikan santunan. Ya, maka boleh dia berikan, walaupun langsung dia berikan hal yang baik, mencukupinya sekitar sampai ke negerinya, walaupun dengan cara yang kadang lebih mahal sedikit. Iya. Jelas sampai sini? Nah, maka ini diantara bentuk-bentuk atau diantara ini saya simpulkan 8 golongan ini ada 8 yang berhak untuk menerima zakat mal. Selain dari 8 ini tidak ada hak untuk menerimanya. Dia adalah hak untuk 8 golongan ini. Iya. Siapa yang memberikannya kepada selain 8 ini? Iya. Maka itu tidak dihitung mengeluarkan zakat. Kalau misalnya dia berikan dan ternyata nampak bahwa dia bukan salah satu dari 8 golongan ini, maka dia harus mengeluarkan zakatnya untuk kedua kalinya. Iya. Dia harus keluarkan zakatnya untuk kedua kalinya. Kemudian di dalam masalah zakat ini, ya, juga ada masalah-masalah yang lain yang diterangkan oleh para ulama. Tidak boleh memberi zakat kepada Bani Hashim, orang-orang yang punya dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian seorang lelaki tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya walaupun istrinya fakir. Ya. Sebab asalnya dia yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kehidupannya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Ya. Kemudian tidak boleh seorang itu memberikan zakat, ya, kepada ayah-ayahnya atau kakeknya, atau kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, tidak boleh. Sebab ini semuanya, ya, merupakan asal dan cabang darinya. Semua yang merupakan asal dan cabang darinya. Asalnya ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan terus ke atas neneknya, ya, dan terus ke atas, itu asalnya namanya. Ini tidak boleh dia berzakat. Jelas? Demikian pula anaknya ke bawah, anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya, tidak boleh diberi dari apa? Zakat. Ya. Sebab asalnya kalau dia merupakan asal darinya atau cabang darinya, maka dia sendiri yang memberikan nafkah. Dia memberikan nafkah kapan mereka membutuhkannya. Jelas sampai sini? Iya. Demikian pula, ya, kadang karib kerabat seseorang punya kewajiban memberikan nafkah dengannya. Maka karib kerabat yang kewajiban nafkah itu kita tanggung, tidak boleh kita berikan dari zakat. Tidak boleh diberikan dari zakat. Kecuali kalau karib kerabat, ya, dari kerabat kita kewajiban nafkahnya tidak wajib atas kita, maka memang paling afdalnya kalau zakat itu diberikan kepadanya. Ya, sebab dikumpulkan dua maksud. Yang pertama, diberikan zakat telah disalurkan kepada tempatnya. Kemudian yang kedua, dia tentunya memberikan karib kerabatnya, ini akan lebih menyambung silaturahminya. Nah, ini pembahasan yang ke-9 dan pembahasan yang terakhir. Saya beberapa waktu. Baik. Iya. Pembahasan yang ke-10, beberapa perkara berkaitan dengan masalah zakat yang sifatnya kekinian. Ya. Saya di sini ada mencatat lebih dari 20 masalah. Tapi kelihatannya waktu tidak mencukupi. Saya akan angkat beberapa masalah yang penting. Yang pertama berkaitan dengan zakat profesi. Iya. Apa yang dimaksudkan dengan zakat profesi? Ya.
Apakah ada zakat padanya? Yang disebut dengan nama profesi itu adalah, yang mereka maksudkan, ya, adalah gaji yang diterima oleh seorang pegawai, ya, gaji yang diterima oleh seorang pekerja yang sifatnya bulanan. Ya, sebab kebanyakan orang sekarang menerima gajinya itu apa? Bulanan, bukan tiap 2 bulan dan bukan pula tiap 3 bulan, tapi diterima apa? Bulanan. Ya. Ini yang dibahas. Walaupun ada juga yang menerima pekanan, ya, ada yang menerima bahkan ada yang menerima tiap hari. Ya. Nah, ada yang menerima tiap hari. Tapi kita melihat kepada kebanyakan orang. Nah, jelas itu yang mereka maksudkan. Apakah pada gaji yang diterima ini ada zakat atau tidak? Nah, ini untuk menguraikannya, saya harus kembali mengulangi satu titik permasalahan yang saya sudah bahas, dan mungkin di sini saya uraikan dengan bentuk lain. Ya, saya katakan bahwa harta yang diterima oleh seorang itu ada 3 macam. Iya, harta yang datang kepada seorang itu ada 3 macam. Nah, yang pertama adalah, ya, ini kaitannya harta yang datang kepada dia yang sifatnya tambahan, ya. Yang pertama adalah harta yang merupakan keuntungan dagangnya, ya, atau harta yang merupakan keturunan dari ternaknya. Ya, ini sudah kita bahas, ya. Kalau harta yang seperti ini, kemana ininya? Hah? Kalau dia adalah keuntungan dari dagangnya, ya, keuntungan dari hartanya, dia berdagang dapat untung, maka untungnya ini pengeluaran zakatnya ikut kemana? Ikut ke asalnya, kan begitu? Ikut ke asalnya. Demikian pula kalau dia punya ternak, melahirkan, anaknya yang lahir ini ikut kepada asalnya. Maka sisa harta ini dibahas dari sisi hukum zakat. Bagaimana zakatnya? Telah kita terangkan syarat-syarat zakat di tempatnya. Jelas sampai sini? Ya. Harta jenis yang kedua, ya, dia adalah harta bukan dari hasil keuntungan, bukan pula dari anak ternak yang dilahirkan oleh ternaknya. Ya. Harta yang datang ini datang kepadanya dan jenisnya beda. Jenisnya beda. Seorang misalnya punya duit, ya, dari dagang, dia pedagang misalnya, punya duit 100 juta. Kemudian setelah itu dia dapat pemberian, sifatnya pemberian, bukan keuntungan. Dia diberi 20 juta. Ya. Kemudian setelah itu dia dapat lagi warisan. Ya. Dapat lagi warisan 80 juta. Ya. Jelas? Harta ini apakah ikut kepada 100 juta ini? Atau dia adalah harta baru? Hah? Sebab ini erat kaitannya dengan kandungan fikih. Kalau kita katakan ikut kepada harta yang ada, maka kalau harta yang ada sudah tersimpan 11 bulan, 1 bulan lagi 20 juta, 80 juta ini harus dikeluarkan zakatnya bersama yang 100 juta. Kan begitu? Iya. Tapi kalau kita katakan dia adalah harta baru, haulnya, ya, berputar dari baru lagi, maka tentunya kita katakan zakatnya nanti tahun depan. Kan begitu? Iya. Dan benarnya dalam masalah ini, kalau dia adalah harta bukan dari harta asalnya, ya, bukan keuntungan dari dagangnya, dan bukan pula buah dari hartanya yang ada, ya, maka dia terhitung harta sendiri, ya, terhitung penghasilan baru, ya, terhitung penghasilan baru, yang tentunya zakatnya, ya, zakatnya nanti apa? Dia keluarkan tahun depan, ya, sebab dia punya 2 harta sekarang. Ada misalnya 100 juta, 20 juta, 80 juta masuk sekaligus, jadi 100 juta. 100 juta ini sudah berlalu 9 bulan. 100 juta yang baru datang, baru mulai. Haulnya baru mulai. Jelas? Nah, begitu. Jadi dia punya 2 harta dengan 2 haul. Ada yang sudah berjalan 9 bulan, dan ada yang baru mulai. Demikian. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya, pendapat kebanyakan para ulama. Jelas sampai sini? Ini penting dalam masalah menimbang nanti tentang zakat apa? Zakat profesi. So, sifatnya dia dapat gaji. Gaji ini apa jenisnya? Keuntungan kah? Harta tambahan kah? Kayaknya perlu pertimbangan, kan begitu? Ya. Kemudian jenis yang ketiga, dari jenis harta yang datang kepada seorang. Nah, itu tadi saya terangkan contoh di dalam pencontohan. Saya berikan harta, ya, beda jenisnya, ya, harta dari bukan dari hasil dagang, dari ini, kemudian sama jenisnya, kan begitu? Sama jenisnya.
Dia dapat 100 juta, punya harta asalnya 100 juta, kemudian dapat 100 juta lainnya, jenisnya sama, 100 juta kan sama jenisnya. Iya, tapi sumbernya yang beda. Sumbernya yang beda. Sekarang jenis yang ketiga, ya. Dia dapat harta, dia punya harta. Kemudian dapat harta yang lain. Bukan bersumber dari harta yang ada, tapi jenisnya beda. Jenisnya beda. Jelas sampai sini? Ya, jenisnya beda. Nah, ini tentunya haulnya lebih-lebih apa? Ya, harus dihitung sendiri lagi. Sekarang dia punya duit. Kemudian setelah itu diberi tanah. Ya, tanah ini ingin dia dagangkan, ingin dia jual. Apa dia harus hitung nisab tanah ini, kemudian dia gabungkan dengan harta yang ada? Ya, jawabannya tidak. Tanahnya yang baru dia jual ini baru terhitung haulnya, baru terhitung apa? Masa mulai zakatnya. Jelas sampai sini? Jadi ini 3 permasalahan. Ya, hendaknya diketahui. Sekarang kita kembali kepada gaji itu. Gaji ini harta apa jenisnya? Harta yang datang. Nah, di sini yang pertama seorang mencermati. Ya, apa harta yang datang kepadanya? Dengan 3 jenis yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, dari seluruh harta yang kita terangkan, harta-harta yang kita terangkan itu berlaku kepadanya seluruhnya hukum zakat. Hukum syarat-syarat zakat. Syarat zakat ada berapa? Ada 5. Harus terpenuhi 5 syarat ini. Hurriyah, al-Islam. Ini tentunya syarat yang untuk kaum muslimin sudah ada ya. Sekarang kita permasalahkan tentang masalah apa? Sampai nisabnya. Kemudian yang kedua, setelah berputar 1 tahun. Jelas? Iya. Setelah berputar 1 tahun. Iya. Kalau masalah kepemilikan sudah jadi miliknya, sudah tetap diberikan kan sebagai gajinya. Iya. Berarti 2 hal ini yang kita permasalahkan. Apakah dia sudah sampai nisab? Kadang seorang mempunyai gaji, iya, dalam sebulan kadang didapatkan 10 juta sampai nisab. Iya. Sampai nisab. Syarat yang kedua harus berputar setahun. Dia pegang harta ini selama apa? Selama setahun. Jadi kalau 10 juta pengeluarannya setiap bulannya juga 10 juta. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas sampai sini, kecuali kalau hartanya dia simpan. Hartanya dia simpan. Ya. Berjalan selama setahun. Dia simpan hartanya selama setahun. Maka ini sama dengan urudut tijarah, zakat perdagangan itu cara menghitungnya. Ya. Kalau dia simpan hartanya, maka dia hitung di akhir tahun. Memang ada sebagian harta yang belum sampai ke nisab, tetapi dia genapkan saja. Dia anggap genap ke nisabnya, kemudian dikeluarkan apa? Keluarkan zakatnya. Ini cara yang paling aman dan paling bagus. Ya, paling selamat. Jelas sampai sini? Adapun zakat profesi yang biasa kita kenal, ya, baru terima gaji langsung dipotong 2,5%. Ya. Ini adalah hal yang tidak ada syariatnya. Yang bentuk yang seperti itu. Nah, apalagi cara pendalilannya adalah cara yang sangat lucu sekali. Antum tahu dari mana pendalilan pensyariatannya? Katanya, ya alasannya kalau pegawai-pegawai itu, ya, yang mereka, ya, jumlah hartanya sangat banyak. Nah, tidak diambil hartanya, maka petani yang sangat miskin ini, ya, kenapa mereka ditarik? Ya, sedangkan mereka tidak. Padahal sama-sama panen. Ya. Kan begitu? Ini panen hasil bumi, sana panen hasil apa? Panen duit. Ya. Apa bedanya kata mereka? Ya kalau begitu dia juga kena zakat. Ya, dia juga kena zakat karena itu dipanen. Baik, sudah. Ayo. Saya ikuti kamu, kena zakat karena dipanen. Ya. Sekarang kalau dia dipanen, berarti zakat yang dikeluarkan berapa? Ini uang dialiri atau tidak? Diberi makan, diberi perusahaan. Harus kita tahu berapa yang keluar, 10% kah, 5% atau 7,5%. Kan begitu kan? Kita sudah bahas di mana? Di pembahasan zakat hasil bumi. Apakah zakat yang dikeluarkan 10% atau 5% atau 7,5%? Anehnya mereka mewajibkan mengeluarkan zakat profesi yang dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu zakat apa? Zakat emas dan perak atau yang semisal dengannya. Maka di sini letakkan yang ambil pensyariatan dari zakat pertanian, nisabnya diambil dari zakat emas dan perak. Ya. Nah, dan ini semuanya adalah hal yang tidak benar dalam sisi pendalilan. Ya. Kalau ingin minta sedekah, bilang sedekah, jangan bilang zakat. Ya. Yang mengatasnamakan zakat, bilang sedekah. Ya. Itu lebih bagus. Diwajibkan kalian kena sedekah 2,5%. Ya. Harusnya kan demikian. Nah, dan jangan berpegang dengan fatwa sebagian orang-orang
yang memang senang mencari kemudahan-kemudahan tengah manusia. Iya. Ada sebagian orang memang senang seperti itu. Dia buka kemudahan supaya dia merasa terbuka untuk seluruh manusia. Iya. Dan seperti itu agama ini. Apalagi seorang dai, tidak seperti itu keadaannya. Dia jangan terikut dengan apa yang diinginkan oleh manusia, tidak. Tapi dia terangkan kepada manusia ukuran syariat begini. Ya. Kemudian dianjurkan kepada manusia untuk mengikuti syariat itu dengan cara yang bagus. Jangan setiap kali ada orang yang membisikkannya, dia carikan pendalilan yang membenarkan bisikan tersebut. Ya. Nah, harusnya ini adalah hal yang tidak terjadi. Karena itulah dari para ulama kita di masa ini tidak ada yang memfatwakan adanya zakat profesi. Ya. Kecuali, ya antum tahu sendiri siapa orangnya. Ya. Dan sangat banyak keanehan. Ya. Kecuali Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Itu aja memberikan fatwa. Dan ini orang sudah dikenal memang dengan banyak keanehan. Nah, di masa-masa ada penyerangan Amerika ke Afghanistan dan lainnya, dia berikan fatwa, boleh orang Muslim ikut dalam pasukan itu menyerang ke Afghanistan. Ya. Bayangkan dia bolehkan seorang Muslim ikut bersama pasukan kafir untuk membunuh saudaranya. Ya. Ribut-ribut masalah Filistin, membela, akhir-akhirnya dia katakan, sebenarnya kita urusan Filistin ini bukan karena agama, karena tanah saja yang direbut. Ya. Terjadi pemilihan di Israel waktu itu, ya beberapa tahun yang lalu, ya, yang kemudian si Yahudi tersebut mendapatkan suara 99,99%. Ya, dia berkata, andai kata Allah mengadakan pemilu di dunia ini, tidak akan dapat suara seperti itu. Ya. Ini dari hal-hal yang aneh sepertinya, lebih besar daripada itu, wajar muncul dari apalagi dalam masalah zakat seperti ini. Nah, maka anggap saja sebagai suatu perkara yang biasa. Ya. Muncul dari keanehan-keanehan seperti itu, jangan ikut dengan orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Kita ambil hal yang lurus yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kedua, pembahasan yang kadang kita hadapi di masa ini tentang masalah zakat ketika seorang menyelesaikan tugas kerja atau ketika seorang berhenti dari pekerjaan. Ya. Saya tahu mau disebut apa? Apakah upah yang diberi dari pensiunan, ya, atau apa yang disebut dengan nama pesangon, ya. Apakah ada zakatnya atau tidak? Nah, ini tentunya perlu dilihat dan dipelajari, ya. Bagaimana sifat pemberiannya tersebut, sifat pemberiannya, ya, dan apa bentuk pemberian itu, ya. Kemudian kaitannya dengan pemilikannya, ya. Kalau dipelajari seluruh hal ini, maka akan nampak bahwa apa yang diberikan ketika seorang itu berhenti dari kerja, ya, atau ketika dia pensiun, diberikan duit untuk pensiun, maka itu nampak bahwa itu adalah hak harta, ada hak atau sebuah harta yang merupakan haknya, yang diharuskan oleh sebuah instansi atau kalau dia dari pemerintah diharuskan oleh pemerintah untuk diberikan kepadanya. Maka yang seperti ini kapan telah dinyatakan dia diberi dan telah ditentukan jumlahnya, walaupun dia belum terima, maka sudah terhitung waktu mulai zakatnya, sebab sudah dianggap miliknya. Jelas sudah pasti merupakan apa? Miliknya walaupun dia belum pegang. Maka sudah mulai berjalan nisabnya. Kalau misalnya tahun depan baru dia terima, maka dikeluarkan zakatnya, sebab sudah apa? Sudah dipastikan menjadi miliknya. Ini tentunya apabila, ya, pesangon tersebut sampai ke nilai nisab. Ya, jelas ya? Sampai ke nisab yang senilai dengan perak. Jelas sampai sini? Ya. Dan tentunya yang saya pahami, ya, mungkin dikatakan tidak ada dari bentuk apa yang diberikan untuk pensiunan itu, tidak ada bentuk kurang dari nisab. Semuanya di atas nisabnya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian masalah berikutnya tentang masalah harta haram. Ya. Apakah ada zakatnya atau tidak? Ya, ini di masa ini ya kita bahas ya, sebab ya mau tidak mau masa ini banyak orang bermuamalah dengan haram. Ya. Ada yang punya harta riba, punya ini, ya lebih dari nisab. Apakah ada zakatnya atau tidak? Ya. Ada orang yang berdagang, ya. Dagangnya adalah dagang yang haram. Ya. Dia pengusaha rokok misalnya. Ya. Atau beternak babi kemudian dia jual. Ya.
Nah, dia punya harta yang sangat banyak. Ya. Apakah ada zakat atau tidak? Ya. Saya ingin memperpanjang ya. Coba saya katakan bahwa harta itu ada dua macam. Haram itu ada dua macam. Ada haram pada dirinya sendiri dan ada haram karena pensifatannya. Ya. Haram karena pensifatannya. Haram pada dirinya sendiri, misalnya minuman keras, itu haram pada dirinya sendiri. Kan begitu? Babi haram pada dirinya sendiri. Ya. Nah, jelas? Tapi seorang misalnya menerima sogokan, ya. Asal kerjanya, kalau dia kerja bagus kerjanya, uang yang diterima bagus. Ya. Tapi apa yang datang karena dia berbuat riba atau karena dia melakukan riswah, ini tidak dibolehkan karena pensifatan bentuk kerjanya. Jelas? Bukan karena datnya, karena cara mendapatkannya yang salah. Ya. Ini dua jenis. Kalau yang haram didatihi, ini memang ya, hal yang tidak diperbolehkan dan tidak ada zakatnya dan tidak boleh diambil zakat darinya. Supaya menjadi peringatan bahwa kepada orang-orang tersebut bahwa harta-harta yang seperti ini, ya, itu tidak bernilai di sisi Allah, tidak mungkin disucikan. Jelas? Iya. Tapi harta yang dari hasil riba, ya, atau dari hasil riswah atau yang semisal dengannya, apakah ada zakat atau tidak? Ya, kebanyakan para ulama kita di masa ini, ya, memberi fatwa juga sama, tidak ada zakatnya. Ya, dengan alasan-alasan itu tadi. Yang alasan itu tadi. Ini pendapat insyaallah yang paling taujih dan paling bagus. Ya, sebab dimaklumi ya di dalam pembahasan riba, ya, di dalam pembahasan riba, ya, dimaklumi bahwa orang yang misalnya dia berbuat jatuh di dalam riba, ya, dia berbuat riba, jatuh di dalam riba, dan dia tidak tahu hukumnya, Setelah itu dia bertobat. Maka kalau riba ini tidak ada kaitannya dengan harta manusia, maka Allah berfirman, falahu ma salaf. Apa yang dia tidak tahu hukumnya itu menjadi milik dia. Jelas? Tidak apa-apa dia gunakan. Tapi kalau dia milik orang, dia kembalikan hak orang. Jelas sampai sini? Iya. Ini yang dibahas oleh para ulama. Kemudian di dalam pembahasan riba juga misalnya, ada orang yang sudah tahu hukum riba, bermuamalah dengannya, dia kumpulkan harta riba yang banyak. Maka yang seperti ini tidak boleh sama sekali dia terima. Tidak boleh sama sekali dia terima. Nah, di sinilah masuk hukum pembahasan apakah ada zakat atau tidak. Ya, kadang diperlukan dalam hal-hal yang seperti ini. Yang benarnya tidak ada zakatnya. Adapun harta riba itu tadi, kalau dia ingin berlepas darinya, ya, maka dia tinggalkan seluruh harta tersebut. Adapun di mana disalurkan, nah di sini letak ijtihad. Ya, dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata bahwa fatwa di dalam hal ini adalah suatu hal yang sangat riskan sekali. Ya. Nah, dan saya sendiri hanya menukilkan pendapat para ulama. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memberikan jalur luas. Ya. Boleh ke dalam sebagian masyari' khairiyah, perkara-perkara yang sifatnya kebaikan juga boleh. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian fatwanya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, harta-harta riba itu hanya dikhususkan untuk masalih ammah. Hal-hal yang kaitannya dengan maslahat umum saja. Ya. Bikin jembatan, bikin WC, ya, perbaiki jalan, ya, atau yang semisal dengan itu. Nah, ini fatwa-fatwa para ulama yang ada. Ya, kalau kita arahkan kepada fatwa-fatwa itu, tidak ada masalah. Dan Syekh Ahmad An-Najmi juga memberikan fatwa untuk harta riba. Ya, boleh diberikan kepada orang yang terlilit dengan utangnya, ya, untuk membayarnya. Ya, dari sisi itu beliau berijtihad tentang bolehnya. Maka ini adalah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah. Nah, saya sendiri enggak ada di sini kecuali hanya sekedar menukilkan. Baik. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya tentang harta yang merupakan milik umum. Ya. Sebuah lembaga yang hasilnya yayasan. Ya. Harta itu bukan milik pribadi. Kan begitu? Milik orang umum. Ya. Atau harta milik negara. Nah, apakah harta ini ada zakatnya atau tidak? Ya. Tentunya ini juga masalah yang dibahas di masing apalagi ya masa ini tentunya ya nampak ya banyaknya ya lembaga-lembaga ya walaupun banyak dari lembaga-lembaga tersebut yang terdapat penyelisihan syariat, yayasan-yayasan yang terdapat penyelisihan syariat dalam mengumpulkan. Memang betul asal niatnya bagus mengumpul dana ya, memberi santunan kepada orang miskin, membangun masjid ya, menggalikan sumur-sumur di tempat yang tidak ada sumur ya, hal yang bagus dari sisi asal. Tapi mereka pada sebagian yayasan itu ya punya kepentingan di belakangnya.
mengumpulkan manusia di belakangnya agar supaya bertahazzub, ya berhizbiyah, ya kemudian mengikat dengan tuntunan-tuntunan tertentu. Nah, hal yang seperti ini haram hukumnya bermuamalah dengan mereka. Ya, orang-orang yang diketahui ada bentuk menyuruh kepada kepentingannya pribadi. Ya, kepentingannya pribadi. Nah, tapi lembaga yang berada di atas jalan yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan, maka dilihat apa yang dia, harta yang dia lakukan, ya, apa yang dia kerjakan, ya. Dan harusnya seorang kalau misalnya ingin menyampaikan, menyalurkan sesuatu, dia salurkan kepada orang yang terpercaya seperti itu. Jelas sampai sini? Kita kembali kepada harta yang sifatnya umum ini. Ya. Apakah ada zakatnya atau tidak? Ya, jawabannya kalau kita lihat kepada syarat-syarat zakat, salah satu syaratnya harus ada kepemilikan sempurna. Berarti harus ada pemiliknya. Di sini siapa yang memiliki harta ini? Hah? Ya. Ini harta umum, tidak ada pemiliknya. Kan begitu? Memang ada yang bertanggung jawab, tapi bukan dia pemilik. Bukan dia pemiliknya. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Demikian pula dia kata harta umum ini dikembangkan, dibuat perniagaan, perdagangan. Ya. Seperti yang banyak terjadi di Saudi untuk tempat-tempat besar, ya tahfidzul Quran, ya agar supaya tidak terlalu banyak, ya menawarkan kepada orang untuk bekerja sama, ya saling bantu-membantu di dalam menjalankan proyeknya, maka mereka bikin usaha. Yang dari usaha ini, ya masuk keuntungan untuk membiayai segala keperluan dakwah mereka dan segala kebutuhan pendidikan mereka. Sekarang usaha-usaha ini yang mereka bikin dari harta yang memang diberikan oleh sebagian orang, diberikan modal untuk bikin seperti itu, diinfakkan untuk bikin modal seperti itu. Harta yang sifat umum seperti ini, yang sifatnya dikembangkan, didagangkan, yang mempunyai banyak keuntungan dan kalian sangat besar. Apakah ada zakatnya? Jawabannya tidak ada zakatnya. Ya, sebab asalnya tidak ada yang memilikinya. Jelas? Ya. Baik, ini saya meringkas ya. Sebenarnya ada pembahasan-pembahasan rincian-rincian dari sisi pembahasan dalil dan lainnya, tapi saya meringkas. Berikutnya, antara hal yang juga perlu kita bahas di sini. Oh, sudah 20 menit. Ini ada masalah saham, ada masalah kwitansi syukuk, ya, ada masalah tabungan di rekening, ada masalah deposito, ada masalah perusahaan, ya. Ada tadi masalah yang saya pikir banyak terjadi. Sebentar, saya carikan satu masalah untuk menutupi. Baik, dan ini mungkin yang terakhir, berkaitan dengan masalah membisniskan atau mengembangkan harta zakat. Ya, mengembangkan harta zakat. Dan ini banyak terjadi ya, di sebagian masjid. Ya, ada barang ambil zakatnya, dikumpulkan banyak harta, tapi dibuat bisnis harta itu. Ya, katanya nanti hasil keuntungannya ya dibagikan ke fakir miskin, bukan untuk diambil, dibagikan ke fakir miskin. Apakah boleh? Ya. Hal yang seperti ini. Nah, jawabannya kalau kita lihat kepada nas-nas di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, sedekah itu diserahkan kemana? Hah? Diperintahin nama sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Disebutkan itu untuk penyaluran sedekah. Sedekah itu ke 8 orang. Bukan dikatakan sedekah itu untuk dikembangkan, dibisniskan, setelah itu kamu serahkan ke 8 orang. Nah, sebutkan hal tersebut dalam nas-nas. Ya. Kemudian asalnya seorang amil itu menyampaikan amanah. Menyampaikan amanah. Sebab asal yang diinginkan itu adalah harta orang miskin segera sampai kepada mereka. Ya. Kalau dia simpan, dia undur, kita lihat dulu bisnis apa yang bagus. Ya, baru pelajari apa proyek yang cocok. Ya. Apalagi kalau proyeknya rugi. Ya. Mau dikemanakan harta orang-orang miskin itu? Nah, maka membuka pintu ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan yang difatwakan oleh kebanyakan ulama di masa ini, di perkumpulan-perkumpulan fikih, pertemuan ulama-ulama yang membahas tentang fikih, ya kebanyakannya memfatwakan tidak bolehnya. Walaupun ada yang memfatwakan bolehnya itu dari sisi bentuk bergampangan. Saya anggap dari bentuk bergampangan dan membuka pintu-pintu bergampangan dan akan menyeret banyak hal yang tidak baik. Karena itu ikhwani fillah dalam pembahasan zakat ini,
pahami kaidah-kaidah yang kita buka dibahas di bab yang di pembahasan pertama sampai pembahasan yang ke-9. Itu kaidah-kaidah dalam zakat. Berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kekinian ini, kita ukur kembali ke sana. Kemudian kita lihat bagaimana fatwa para ulama kita di masa ini menyikapi berbagai bentuk dan keadaan di dalam masalah zakat kekinian ini. Sebab ini semuanya butuh pembahasan. Misalnya dalam pembahasan masalah duit. Duit ini apa sifatnya? Apakah dia dianggap sebagai bukti atau dia dianggap sebagai benda yang ketiga selain daripada emas dan perak, atau dia dianggap sebagai ini sebagai itu? Banyak bentuk penyelesaian yang dari sisi fikih akan bercabang hukum-hukumnya. Maka yang seperti yang butuh ijtihad orang-orang yang ahli dan melihat ini arahnya kemana, kembalinya kemana. Nah, kemudian saya nasihatkan juga di dalam pembahasan ini khususnya yang berkaitan dengan masalah zakat kekinian, jangan melihat kepada orang-orang yang di dalam membuka pembahasan zakat terlalu bergampangan dan tidak kuat, tidak ada sisi keilmian yang kuat pada dirinya. Nah, kemudian di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan banyak orang, banyak manusia, itu kadang fatwa dari satu orang nggak cukup. Fatwa dari seorang alim nggak cukup. Kadang dilihat kepada ulama-ulama yang lainnya. Karena itu ada kalau di Saudi Arabia sendiri ada beberapa perkumpulan fikih, hayat kibar ulama ini menjadi rujukan seluruh alim ulama yang berada di Saudi untuk masalah keputusan-keputusannya. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak setuju dari keputusan tersebut, tapi hukum umum mereka gambarkan kepada manusia tidak menyelisih hal itu. Sebab itu yang berjalan di negara. Nah, dan ada juga majma' fikih di Mekah, majma' fikih Islami. Dan ada majma' fikih yang berada di tempat-tempat yang lain, di Sudan, kemudian di Emirat, di Kuwait. Dan ada kadang badan-badan fikih khusus berkaitan dengan perbankan, berkaitan dengan perekonomian dan yang semisal dengannya. Maka kadang di situ ada pembahasan ilmiah yang cukup menarik, ada data-data. Seluruh data ini perlu dibaca dan dikumpulkan. Tidak hanya sekedar seorang dengar-dengar kemudian memberikan hukum dalam permasalahan. Baik, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Dan mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.